Saya percaya adalah merupakan kehendak, rencana, dan kerinduan hati Tuhan untuk mencurahkan rohnya ke semua manusia. Yoel 2 ayat yang ke-28 dan Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Karena hanya melalui pencurahan rohnya lah perubahan dan pemulihan yang sejati baru akan dapat terwujud. Kitab Yesaya pasal 32 ayat 15-18 mencatat, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Kitab Kejadian juga memberikan pola yang jelas tentang bagaimana Tuhan membentuk ulang, memulihkan dunia yang sudah rusak itu, yaitu dengan melepaskan rohnya untuk menaungi bumi ini. Kejadian 1 ayat 2-3. Dengan Roh Kudus menaungi bumi, kuasa firman penciptaan jadi teraktivasi untuk memulai proses penciptaan kembali bumi yang sudah rusak tersebut. Kejadian pasal 1. Saya meyakini hal yang sama harus kembali terjadi. Untuk bumi ini kembali alami pemulihan segala sesuatu, Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21, dibutuhkan teraktivasinya kuasa firman penciptaan. Tapi untuk itu dibutuhkan manifestasi pencurahan roh atas semua manusia. Alasannya sederhana. Bumi ini menjadi rusak oleh dosa gara-gara ketidaktaatan manusia. Maka untuk terjadinya pemulihan segala sesuatu dibutuhkan manusia dengan jenis yang berbeda, yang hidup dalam kendali dan kuasa roh. Yang pertama, hanya gereja Tuhanlah yang akan menjadi katalisator terjadinya pencurahan roh ke atas semua manusia. Sesungguhnya janji pencurahan roh pertama-tama diberikan oleh Yesus hanya kepada para rasulnya. Lukas 24 ayat 49, Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan melalui para rasul, Bapa akan menularkan kepenuhan roh kepada banyak orang lain yang memang dipanggilnya. Kisah Rasul 2 ayat 38-39. Dimulai dari gerejanya yang akan terus ditularkan oleh setiap orang percaya kepada orang-orang lain yang berinteraksi dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pencurahan roh tidak boleh diterjemahkan hanya sekedar tentang berkata-kata dalam bahasa roh atau karunia dan buah roh. Pencurahan roh adalah wujud anugerah atau janji dan berkat Bapa yang mengkondisikan seseorang jadi terhubung dengan realita kerajaannya. Bagi orang-orang agamawi, pencurahan roh akan selalu diterjemahkan sebagai berkata-kata dalam bahasa roh. Dan lebih parah lagi, bagi sebagian ahli teologi, hal pencurahan roh hanyalah sebuah sejarah atau kisah masa lalu yang sudah tidak akan pernah terjadi atau dibutuhkan kembali. Sebagian yang lain akan beranggapan bahwa itu hanya akan terjadi atas orang-orang percaya yang sudah memiliki suatu kualifikasi rohani tertentu. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 44-46 mencatat, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kitab Galatia 3 ayat 14 mencatat, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita maka kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dari dua bagian ayat di atas kita dapat menarik suatu kesimpulan rohani. A. Bapa menyediakan ruang untuk bangsa-bangsa agar dapat juga menikmati terjadinya pencurahan roh atas kehidupan mereka. B.
Pencurahan roh bukanlah suatu tanda kerohanian yang agamawi, tapi justru merupakan suatu unsur rohani yang membuat seseorang jadi terhubung dengan realita kerajaannya. C. Pencurahan roh yang dialami seseorang akan mengkondisikan hidupnya jadi alami perubahan secara drastis dan dramatis. Ingatlah selalu prinsip dasar ini. Bumi ini rusak oleh karena kuasa dosa yang dibawa manusia yang tidak taat. Bumi pun akan mengalami perubahan oleh karena orang-orang yang berbeda, orang-orang yang hidup dalam kuasa rohnya. Persiapkan dan posisikan dirimu untuk ikut terlibat dalam pencurahan roh yang akan Bapa lakukan ke atas semua manusia. Amin.